Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Zepo. Kami membuat sebuah teknologi berupa sebuah teknologi penyaringan air, di mana penyaringan ini bisa membedakan mana air bersih dan air keruh, dan jika air tersebut keruh akan bisa dimanfaatkan kembali menjadi sebuah energi listrik, dan jika air tersebut bersih maka akan bisa dimanfaatkan kembali menjadi sebuah air yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari masyarakat. Untuk alat-alatnya, mari kita lihat langsung. Berikut ini beberapa komponen dari Zepo. Yang pertama ada Arduino. Arduino ini sebagai otak pemrosesan data dan pengendali komponen lainnya, juga sebagai penerima data dari sensor, turbidity, dan TDS. Yang kedua ada breadboard, digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara. Yang ketiga ada node MCU, berfungsi untuk menerima data dari Arduino dan mengirim data tersebut ke komputer sehingga user bisa memonitoring datanya. Berikutnya ada sensor turbidity, berfungsi untuk mengukur kualitas air dengan mendeteksi tingkat kekeruhannya. Sensor ini mendeteksi partikel tersuspensi dalam air dengan cara mengukur transmitasi dan hemburan cahaya yang berbanding lurus dengan kadar total suspended solid atau TTS. Berikutnya ada sensor TDS, merupakan sensor kompatibel Arduino yang digunakan untuk mengukur kadar TDS atau total dissolved solid pada air. TDS sendiri merupakan kadar konsentrasi objek solid yang terlarut dalam air. Semakin tinggi nilai TDS, maka semakin keruh airnya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada relay dual channel yang berfungsi sebagai saklar penghubung untuk dua rangkaian sekaligus. Kemudian ada pompa air yang ukurannya 12 volt dengan ada dua saluran. Yang pertama ada in dan out. In ini fungsinya untuk menyedot air, kemudian out mengeluarkan air yang sudah tadi dipompa sebelumnya. Kemudian ada power supply yang tipenya switching, berfungsi untuk memberikan daya pada relay dan juga pompa sekaligus. Tadi itu adalah semua alat elektronika yang ada di Zepo. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana alur-alurnya dari berbagai komponen tersebut. Rangkaian sensor, turbidity, dan TDS-nya. Untuk alat-alatnya kami menggunakan Arduino, node MCU, breadboard, turbidity, dan TDS. Nah, turbidity ini menggunakan analog A0. VCC dan groundnya dihubungkan melalui breadboard. Nah, dari breadboard dihubungkan baru ke Arduino VCC dan groundnya. Nah, untuk TDS sendiri menggunakan analog A1. VCC dan groundnya sama, dihubungkan ke breadboard. Nah, setelah Arduino ini akan menerima data dari TDS dan turbidity ini. Setelah menerima data akan mengirimkan ke node MCU menggunakan kabel transmitter dan receiver. Arduino sebagai transmitter dan node MCU sebagai receiver. Nah, nantinya dari node MCU ini akan dikirimkan ke dashboard localhost yang bisa dilihat di komputer maupun mobile. Nah, sekarang kita ada di tahap demonstrasi. Seperti yang tadi dijelaskan di bagian sebelumnya, rangkaian yang tadi sudah dibuat. Sekarang ada 3 penyimpanan utama. Yang pertama, ini penyimpanan utama di mana air hasil penyulingan. Nah, ini adalah sistem penyulingan yang dimiliki oleh Zepo, yang di dalamnya terdapat beberapa lapisan penyulingan. Lapisan tersebut diantaranya ada karang, kemudian ada ijuk, pasir, dan juga batu kerikil. Ada juga spons di paling bawah, spons atau busa. Nah, kemudian di sini ada penyimpanan air kotor. Air kotor ini akan dialirkan airnya dari penyimpanan utama ini. Sebelum nanti dicek dulu airnya menggunakan sensor turbidity dan TDS.
apakah air tersebut atau air hasil penyulingan kotor ataupun bersih. Nah, jika kotor maka akan dialirkan ke penyimpanan kotor ini dan langsung masuk ke turbin ini. Turbin ini akan mengubah gerakan putaran menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut akan dihasilkan dengan indikator lampu. Kemudian kalau air dari hasil sensor ini bersih, air tersebut akan dialirkan ke penyimpanan air bersih untuk bisa digunakan kembali oleh pengguna untuk kegiatan sehari-hari. Nah, untuk demonya mari kita coba masukkan air terlebih dahulu ke penyulingan. Proses ini lumayan cukup memakan waktu karena masih prototipe. Nah, setelah penyulingan kita akan menyalakan alat CEPO ini apakah air tersebut bersih atau kotor. Air tersebut kotor. Nah, kemudian air tersebut dinyatakan kotor akan langsung dialirkan ke turbin ini dan menghasilkan listrik dari gerakan tersebut. Karena tadi airnya dinyatakan kotor, nah bisa dilihat di sini pun ada tanah. Karena pasti air tersebut kotor, maka dialirkan tadi ke pembuangan air kotor ini. Nah, kalau airnya bersih, air tersebut akan dipompa melalui pompa ini ke penyimpanan air bersih ini. Nah, hasil dari penyulingan tadi atau kualitas air tadi bisa dilihat di dashboard yang bisa diakses di komputer ataupun di mobile. Nah, contoh dashboard yang sekarang ada di mobile. Dashboardnya seperti ini. Di sini terdapat data NTU, ppm, kejernihan air, dan juga voltase. Data ini terupdate terus tiap 1 menit. Dan di sini ada tabel lognya atau history data terbaru. Diperlihatkan di sini ada tanggal, ada voltase, dan lain-lain di sini. Hasil tadi keruh. Nah, mungkin sekian untuk demonstrasi. Sekian dari presentasi ZEPO atau karya kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan dari kami. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan di karya kami. Kami berharap kedepannya ZEPO ini bisa dikembangkan lagi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.